Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang VC, tegangan kolektor, dan bagaimana sifatnya di rangkaian transistor dengan bias basis. Jadi jika kita punya rangkaian standar di sini dengan RC 1K, VCC 15 volt, 15 volt 1K, biar enak hitungnya 100K RV nya, kemudian VBB. Saya buat VBB, sebenarnya bisa langsung dari sini ya ke sana, tapi agar ngitungnya enak untuk keperluan ini saya buat VBB misal 10,7 volt, sengaja juga biar enak, dengan transistor silikon beta 100 soal curang ini. Baik, jadi bagaimana ngitungnya? Kita pertama menggunakan ini ya, aturan IC sama dengan beta IB. Itu yang harus dipakai di transistor, sehingga kita harus mencari IB dulu. Berapakah arus basis? Arus basis kita menggunakan loop ini ya. Oke, kita ketemu minus, ini adalah VBB, ini adalah VCC, kita punya RC di sana, kita punya RB di sini. Nah, kita akan punya VBB, dan di sini kita punya VBE untuk silikon 0,7. Nah, kita pakai itu. Kita mulai muternya, ketemu minus dulu ya, min VBB. Kita punya IBRB, kemudian ketemu plus VBE. Nah, dari sini kita akan punya IBRB-nya sama dengan VBB min VBE yang kita tahu nilainya, sehingga masih kelihatan. Oke, lanjut ke sini. Kelihatan ya. Oke, IB sama dengan VBB-nya dikurangi VBE per RB, sehingga nilainya adalah ini yang saya sebut curang, 10,7 min 0,7 dibagi 100K, nilainya adalah 10 volt per 100K, sama dengan, masih terlihatkah di sini? Oke, putar sedikit. Oke, volt per K ohm itu nilainya menjadi 0,1 mili ya. 0,1 mili ampere di sana. Oke, dari situ kita punya IC. IC-nya adalah beta IB. Kita akan punya 100 betanya dikalikan IB-nya 0,1 miliampere. Kita akan punya 10 miliampere di sini untuk IC. Nah, bagaimana untuk mencari VC? VC itu ini, kita bisa putar loopnya ke sana. Jadi kita akan punya minus VCC, ketemuin dulu ya, dikurangi ICRC, ditambah ini ya, plus VC sama dengan 0. Ke sana kita akan punya VC nya adalah ICRC, sebentar, ini plus ya, oh ya, kita punya VCC yang dikurangi ICRC. VCC nya adalah 15 volt dikurangi IC nya 10 miliampere dikalikan 1 kilo ohm.
kita akan punya 15 volt min 10 volt ya, 5 volt saja. Ini sudah lazim. Nah, yang jadi masalah adalah ketika VBB ini saya naikkan sehingga IP-nya naik. Nah, VBB-nya saya naikkan sehingga IP-nya naik. Apa yang terjadi? Kita ambil contoh kasus. VBB-nya saya naikkan menjadi 20,7 sekarang menggunakan angka lain. Bagaimana jika VBB-nya 20,7 warna merah? Apa yang terjadi dengan IP? IP-nya adalah 0,1A ya. Saya ganti di sini otomatis 20,7 dikurangi 0,7 per RP-nya 100K. Nilainya adalah 20 volt per 100 kilo ohm, sama dengan 0,2 miliampere. Apa yang terjadi di sini? Ini 0,2, untuk nilai yang baru berarti 20 miliampere. Kemudian berapakah ICRC? Ini 20 miliampere. 20 miliampere dikalikan 1K, nilainya adalah 20 volt. Nah, apakah tegangan VC-nya jadi -5? Tidak seperti itu. Nah, masalahnya di sini. Jadi, gimana tegangan VC-nya? Perhatikan bahwa VC itu tidak bisa melebihi VCC. Intinya, kalau melebihi kan berarti kebalik nanti. Harusnya jadi ke sana. Nah, VCC, jadi dia harus lebih kecil sehingga nilai tegangan -5 seperti ini secara normal, secara ideal tidak bisa. Jadi bagaimana? Ya maksimalnya VCC. Bagaimana kalau lebih seperti ini? Nah, itu artinya kita sudah berada di daerah saturasi. Saturasi itu adalah arus maksimal yang bisa dikeluarkan, arus maksimal di IC. Jadi nilai IC maksimal itu berada di daerah saturasi, atau pokoknya kalau saturasi berarti IC-nya maksimal. Dibolak-balik seperti itu ya. Oke, apa yang terjadi ketika dalam keadaan saturasi? VC itu nilainya seharusnya 0. Saturasi. Kemudian ICRC nilainya maksimal. Artinya sudah tidak bisa lebih besar lagi. Dalam artian beta IB ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi beta IB ini hanya berlaku di daerah aktif. Ketika daerah saturasi, maka nilai IC, jadi ini kan daerah aktif. Ketika saturasi, maka kita akan punya nilai yang lain. Jadi untuk IC saturasi, kelihatan? IC saturasi nilainya sudah VCC per RC, V per R. Dalam hal ini VCC-nya 15 volt, RC-nya adalah 1K, nilainya adalah 15 miliampere saja. Jika IC-nya 20 miliampere, itu otomatis tidak bisa dianggap sebagai nilai sana, karena maksimal arus IC itu nilainya adalah 15 miliampere. Seperti itu. Jadi hati-hati jika punya ide juga, sudah pernah terjadi. Berarti kita bisa buat penguat dari sebuah transistor, penguat tegangan. Ini penguat arus, tapi ada cerita lagi tentang penguat tegangan. Transistor itu ada yang penguatannya 100. Jika saya buat inputnya 5 volt saja, seperti charger atau seperti power bank, maka outputnya bisa 500 volt. Nah, seperti itu. Hati-hati di situ. Kenapa? Kalau kita menggunakan transistor dengan VB ya, misal dalam hal ini VB di cerita ini VB-nya 5 volt, apakah bisa menghasilkan outputnya 500 volt jika
tegangannya, jika penguatannya 100 kali, jika VCC-nya lebih dari 500 volt bisa, tetapi itu tidak mungkin. Mungkin ada transistor seperti itu, saya belum tahu, tetapi transistor seperti ini mungkin ya VCC-nya 5 volt, 6 volt, 12 volt, mungkin 15 volt VCC, dan tegangannya tidak bisa melebihi, tegangan outputnya tidak bisa melebihi dari VCC. Dapat dari mana? Karena VCC itu bensinnya ya, beda potensialnya ya. Jika kita mengucurkan air dari sini, maka tidak bisa dia, misal dia mantul, nggak bisa melebihi dari awalnya, kecuali di bawahnya ditampel. Nah, penampelnya ini yang mukul ke atasnya itu kan juga tegangan lain, jadi energi lain. Beda kalau kita mengandalkan energi dari sini saja, tidak mungkin lebih tinggi dari sana. Sesuai hukum kelestarian energi juga. Hati-hati tentang itu. Jadi ada daerah yang namanya saturasi, tidak bisa melebihi VCC, dan nilai dari IC sama dengan beta IB sudah tidak berlaku lagi di sana. Ada lagi nanti daerah aktif, itu yang terjadi di sini. IC sama dengan beta IB masih berlaku untuk daerah aktif. Oke. Demikian sharing tentang daerah saturasi di transistor.